Ah, jam 8 pas waktunya buat nyebrang ke Bali. Ini udah di dermaga. Emang sesuai rencana sih. Emang pengen nginep dulu di sini. Emang sengaja. Biarin teh. Gue udah beli via online tiketnya. Tapi agak bingung di sini. Ternyata warga sini berpatokan pada tiket-tiket yang penjual di pinggir jalan. Kalau menurut gue lewat aplikasi kan lebih mudah. Kalau kita beli langsung di pinggir jalan itu karena biaya charge lagi, jasa lah ya. Terserah sih enaknya kayak gimana, tapi saran dari gua enakan kita beli di online Verizon, bisa pembayaran via Indomaret atau Alfamart. Oke, ikutin terus, gua akan nyebrang. Ciao. Yang mana nih? Motor yang mana nih? Pelabuhan motor. Ya. Yang situ. Oh ini. Oke. Udah berubah. Udah banyak berubah. Pintu masuk pak, halangin jalan. Sepi ya. Hah? If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just kamu tangan kiri. Statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Maaf tangan kiri ya. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm motor masuk mana ya? Motor mana pak? Sini ya. Mana motor ya? Dermaga 2 itu MB2. Oh itu situ ya, ada orang. Bentar bun ya. Oh itu tuh motor tuh. Oh ini ya, naik apa lagi? Kemarin naik kapal pakai mobil ya teh ya. Nih karcisnya bun. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Yeah. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make
Bunda jangan takut kalau di kapal sayang, goyang gitu ombak doang. Itu nggak ada semut-semutnya, nggak ada sakit-sakitnya kayak semut kok. Alhamdulillah. Nih kita udah nyampe kapal. Nyebrang ke Bali. Kita naik kapal ye. Kita naik kapal ye. Oke. Ya taruh sekian diikat. Siapa yang mau ngambil? Alhamdulillah kita di kapal juga kira. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Kamu kan bukan sekali naik kapal. Kenapa kamu takut ya? Oh iya, tunggu sini ya. Mana perasaan kamu naik ke kapal menuju Gilimanuk Bali? Deg-degan. Kan kamu pengalamannya kemarin dari Merak ke Bakahuni atau Bakahuni ke Merak udah pernah? Tetap aja deg-degan. Tetap takut Iya ya? teh. Teteh, Zura gimana? Teteh naik kapal seru nggak? katanya aku Oh takut. takut. Masa seorang Teteh Zura takut? Kan udah biasa. Halo gitu. Halo. Naik kapal. Cek. Nampaknya Zura takut ya. Lihat kamera sih. Takut jatuh. Masa takut sih anak kaya? Hah? Kamu nggak berani? Kok bisa nggak berani? Takut jatuh. Kamu pura-pura. Orang kamu udah biasa naik kapal. Kamu berapa? Lihat bunda tuh. Bunda beli kacamata yuk. 65. 55.000. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Apa-apa nih. Ini this is a seni. Terus aku ditinggalin, dadah. Oke teman-teman, jalur ya. Sekarang start dari Pelabuhan Gilimanuk, jalur yang gua ambil jalur selatan. Gua ngelewatin Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Nah, gua bakalan coba ke Candi Gulung buat foto-foto. Ya karena emang rata-rata orang foto-foto ya kan kalau jalan ke Bali tuh ya gue ikut-ikutan dah biar hype-nya dapet nih. Udah nyampe Bali dong. Ikut-ikutan foto-foto di Candi Gelung. Oke, ikutin terus teman-teman. Lagi bawa motor, gua ngelihat ada patung, ternyata patung Siwa Mahadewa ini. Wah,
bagus banget nih. Gimana kalau gua ambil gambar dari deket ya, kayak begini penampakannya dari deket. Ya icon juga ya di pelabuhan dengan background laut ini, cakep banget. Target gua ini gua ke Denpasar ya atau Sanur gitu. Gua mau nyari-nyari sekitaran tempat tinggalnya harian di sana karena besoknya gue bakal ngelewatin jalan tol ya. Mungkin motor gue nggak akan bisa lewat jalan tol kalau gue di Jakarta ya. Mumpung di Bali gue pengen ngerasain hype-nya masuk jalan tol kayak gimana. Akhirnya sampai juga nih Candi Gelung. Ternyata nggak jauh ya dari pelabuhan ini buat menuju ke Candi Gelung ini ya. Gua mau cari spot-spot foto dulu ya, mungkin buat thumbnail video deh, atau ya buat sekedar galeri-galeri udah nyampe Bali dan udah foto-foto di Candi Gelung. Tadi kata istri gua akhirnya kesampaian juga foto di Candi Gelung. Kayak begini penampakannya. Jelek sih ya, lumayan, yang penting udah foto. Gusti. Candaan gue sama istri gue begitu ya teman-teman ya. Dimaklumin aja biar mencairkan suasana sama istri. Soalnya di sini monyet-monyetnya emang gemesin banget ini, ada di pinggir-pinggir jalan. Ternyata banyak ini sepanjang jalan ini ya. Ini hutan-hutan gitu ya. Sayangnya gue nggak punya cemilan sih. Kalau gue tahu banyak monyet di sini, mungkin gue kasih cemilan nih ya. Juradut tidur. Nih kegiatan Zura nih kalau di motor ya kayak begini nih. Dia kan pelor, nempel molor. Namanya juga juladut. Nih bocah ikut-ikutan juga lagi, masuk suaranya nih. Lagi enak-enak jalan, gak taunya motor gua ini tali gasnya putus. Ya ada-ada aja. Padahal baru nikmatin perjalanan. Aduh, tali gasnya putus. Tali gasnya putus. Tali gasnya putus, tali gasnya putus, tali gasnya putus. Ada-ada aja. Bisa sih diakalin. Gue coba akalin dulu. Karena perkara tali gas gampang. Ya, tali gas putus, guys. Jadi harus didorong. Cari tempat buat benerinnya. Pas banget lagi matinya di tikungan. Jadi kita cari tempat yang aman dulu. Bahaya kalau di tikungan. Nah, di sini aja. Ini mau diakalin sama ayahnya. Zura, masih kuat? Kuat nggak? Dia bangun tidur, guys. Jadi selama gue benerin tali gas ini nggak kerikot karena istri gue dipanggil sama ibu-ibu sama nenek-nenek. Mungkin karena istri gue bawa anak kecil, kayak ditawarin tempat istirahat aja gitu. Wah ini sih luar biasa. Baru nyampe ada problem, tapi dibalik itu ada warga yang baik banget nawarin tempat duduk, sekalian juga nawarin minum. Wah ini energi positif banget buat gue di jalan nih. Kesan yang sangat baik. Terima kasih ya buat ibu-ibu sama nenek-nenek yang tadi udah ngajak ngobrol istri gua. Kalau untuk lamanya perjalanan gua sampai tujuan di homestay, itu lokasinya di Denpasar ya, dekat Sanur. Itu sekitar 2 jam
20 menit. Kalau gua bawa motor ini gua orangnya santai, kemungkinan besar ini lebih dari 2 jam. Karena awan juga udah mulai mendung, kemungkinan gua bisa lebih lama kalau hujan. Karena gue tipikal orang yang gak suka bawa motor hujan-hujanan. Di samping safety kurang, dan ya pandangan juga gak nyaman lah buat gue sendiri kena air hujan gitu. Meskipun kaca ditutup, tetap aja pandangan itu kurang. Gue gak mau maksain diri, meskipun gue tetap bawa jas hujan. Ya ujung-ujungnya jas hujannya gak kepake. Dikarenakan speedometer gue ini bagian bensin itu, indikator bensin itu udah nggak berfungsi ya. Jadi gua sekitar beberapa menit itu gua selalu merhatiin tangki bensin dengan cara buka tutupnya, terus goclak gitu buat mastiin bensin banyak apa enggak. Nah ini gue isi bensin yang kelima kalinya, ternyata gue minta full cuma 100. Ya artinya gua dari isi bensin sebelumnya itu di daerah situ Bondo sampai ini Bali, bensin gua ternyata masih banyak. Jadi nggak perlu banyak-banyak, gua isi 100.000 di sini udah hampir full, udah kelihatan langsung tuh si air pertamanya. Akhirnya sampai juga di daerah Denpasar. Ternyata 2 jam lebih ya, bener-bener 2 jam lebih. Mungkin gua terlalu santai nih bawa kendaraan nih. 2 jam lebih, hampir 3 jam ini gua nyampe kawasan Denpasar. Ya nggak apa-apa lah, karena emang tujuan gua nyampe Denpasar juga nyari makan sekitaran Denpasar, lalu hunting homestay atau hotel ya, atau apapun lah yang murah meriah untuk harian. Setelah gua makan, gua browsing di map, akhirnya nemu tempat tinggal atau homestay buat gua istirahat. Ini sekitar 270-an ya, lumayan gede, lumayan lengkap. Sebenarnya tadi sempat dapat juga yang 150, setelah gua survei, aduh kurang banget. Akhirnya gua memutuskan nyari yang lebih layak aja. Kasur sih sebenarnya. Ya biar leluasa aja tidurnya kalau kasurnya gede kayak begini. Karena kan kita bertiga ya. Sebenarnya kalau buat kalian fleksibel nyari tempat tinggal kayak gimana nih, buat sehari doang atau istirahat doang. Ini lumayan gede kok, toiletnya aja gede banget ini. Udah recharge tenaga, waktunya prepare buat menuju ke Pantai Pandawa. Nah, gua bakal lewat jalan tol nih. Jalan tol khusus buat motor ada, khusus buat mobil ada, jalurnya terpisah. Nah, sebelum itu kita nyari sarapan dulu kali ya. Moga-moga aja dapat tempat yang murah, karena kan yang gua denger di Bali susah nih nyari makanan murah meriah, apalagi yang halal. Ya buat kalian yang muslim mungkin lihat-lihat dulu ya sebelum membeli tuh. Begini nih gambar simulasi perjalanan gua lewat jalan tol. Bisa dilihat itu tolnya membelah laut ya. Seru banget kan kelihatannya. Dari homestay sampai Pantai Pandawa kurang lebih sekitar 30 km. Beli makan dulu. Udah. Beli makan di situ, makannya di sini. Ini gua beli nasi kucing, satu bungkusnya 5.000, belum termasuk gorengan dan lain-lain ya. Tapi emang di sini murah kok. Gua habisin 2 bungkus nasi sama 2 gorengan.
Alhamdulillah gua makan bertiga cuma ngabisin uang sekitar 20.000 dan itu menurut gua cukup kenyang kok. Akhirnya ini dia tolnya. Dari sini kita ngambil jalur paling kanan ya, karena emang ada rambunya. Sebelumnya gue sempat baca itu ada rambu motor bagian kanan. Nah tapi gue salah jalan atau emang gue nggak tahu, gue nggak ngeliat map. Ternyata gue salah nih kalau gue lurus. Nggak tahu itu lurus tempat apaan, tapi gue disuruh putar balik gitu terus masuk ke bagian kiri. Nanti ketemu pintu tol Benoa. Nggak taunya itu kalau lurus itu masuk ke PT Pelindo. Ternyata PT Pelindo ini pelopor penyedia gas sekitar Bali. Oke, dari sini gue putusin untuk putar balik lalu ngambil haluan ke jalur kiri buat masuk ke pintu tol Benoa. Dari sini gue masuk ke kiri karena ada rambu juga untuk khusus motor. Nah dari sini lurus terus nanti ketemu pintu masuk tol Benoa. Siapin dulu ya e-money-nya ya, atau ya sejenis kartu digital lah gitu. Bisa pakai flash, bisa pakai e-money, BRI dan lain-lain. Ada kok tercantum. Harganya di sini gua kena sekitar Rp5.000 untuk motor ya. Wah, di sini perasaan gue seneng banget. Akhirnya motor gue bisa ngerasain jalan tol. Agak norak, memang gue kelihatan banget di sini norak. Ya, mungkin ini pengalaman gue sama motor gue. Ternyata masuk tol tuh enak juga pakai motor. Terlebih pemandangan kiri gue ini, buset, keren banget, gila. Gue seneng banget, nyampe juga. Akhirnya gue balik. Suatu pencapaian. Touring ngajak istri ke Bali. Mungkin bagi kalian yang udah pernah lewat jalur sini juga punya perasaan yang sama kali ya. Terkhususnya warga Jakarta nih yang pernah lewat sini. Coba komen di bawah gimana perasaannya udah lewatin jalan tol di Bali ini. Gue juga pengen tahu nih gimana. Apakah gua doang yang norak? Apa kalian juga ngerasain hype yang sama gitu? Aduh, seneng banget. Gua disuruh balik lagi juga nggak apa-apa nih, lewat tol lagi balik lagi buat mencari gambar yang terbaik. Tapi nyatanya gua sih cuma sekali jalan doang kok. Dan alhamdulillah sampai juga di Pantai Pandawa. Oke, untuk harga tiket waktu gua masuk di Pantai Pandawa ini sekitar 18.000. Gua nggak tahu ke depannya itu harga naik atau masih stay atau mungkin berkurang juga nggak tahu. Waktu gua masuk ini yang jelas 18.000. Ya, alhamdulillah ya. Gua nggak nyangka sampai saat ini gua nggak nyangka bisa touring, ngajak anak, ngajak istri dari Jakarta sampai juga di Bali. Tapi begitu udah nyampe Bali, seketika ini istri gue ngomong, "Ayah, gimana kalau kita lanjutin Lombok? Mumpung masih ada hari." Terus gue cuma bilang, "Budgetnya cukup nggak kira-kira?" "Nanti deh dicek dulu, kalau cukup lanjut nggak?" "Kalau cukup sih gue maunya lanjut." Ya kira-kira seperti itulah pertanyaan istri gue. Nah, buat kalian yang lagi nonton silakan menikmati pemandangan Pantai Pandawa ya. Gua coba diem dulu deh.
Allahu Akbar, bunda biru banget. Jura di mana? Di Bali. Bali. Teteh di Bali ya. Teteh mana? Teteh jagoan ya? Jaga dong. Jago dong. Teh, lihat sana teh. 1, 2, 3. Ting tung. Nanti. Aku pamit ya. Bro. Aku pamit ya. Langsung. Ke siapa belum muter-muter nih. Om, jajanku masih loh di kosan. Enggak mau ke kosan dulu, jajanku masih. Di raya kan masih ada. Jajan sing ndi kuwi? Jajan sing ndi? Jajan rumah aku buku Rio ya aku encer nang. Yo, wis aja buka anyar. Anyar digowoni. Digowoni apa? Wong jajan. Ayah lo suruh tinggal. Galak sih Bun dia. Tahu. Galak ya ini lo. Biasanya enggak gitu ya. Galak ya ini. Apa ngantuk kayak? Makan nani tua gitu ya tinggal Iya boleh. Cek. Cek. Kamu jadi galak sini. Oke teman-teman, gua dari Pantai Pandawa lanjut ke pantai berikutnya, yaitu Pantai Tanah Bara. Gua keluar lagi. Di sini titik kesalahan gua ternyata. Gua nggak tahu kalau dari Pantai Pandawa itu bisa nyambung ke Pantai Tanah Barak. Ya di sini gua minim informasi. Ya gua nggak tahu kenapa ternyata warga sekitar juga ngomong ternyata ini nyambung ke Pantai Tanah Barak. Salah banget gua di sini. Jadi alhasil gua beli tiket lagi dengan harga yang sama. Padahal gua nggak mesti harus bayar lagi. Ya mungkin ini kesalahan gua karena ketidaktahuan. Ya mungkin buat kalian jangan sampai salah ya, kalau dari Pantai Pandawa itu bisa tembus langsung lurus ke Pantai Tanah Baraknya itu. Pokoknya lurus aja tuh, di jalanan aspal itu nyambung ternyata. Ya bagi-bagi pengalaman aja ya, mungkin bagi kalian yang nonton bisa jadi lebih tahu kalau mau ke Tanah Barak atau Pantai Pandawa. Ini Pantai Tanah Barak ini masih baru ya. Mungkin bagi kalian juga udah ada yang tahu kalau ini masih baru dan ini udah mulai dibuka. Aspalnya aja hitam banget dan pemandangannya wow, luar biasa. Gue sih lebih pengen berenang ini jadinya. Gatel ngelihat air itu, bawaannya pengen nyemplung. Buset deh, lega banget sih dari Pantai Pandawa ke sini tuh. Sumpah, gue senang banget. Alhamdulillah. Kata istri gua nih Pantai Tanah Barak ternyata udah viral ya di sosial media Instagram. Gua malah nggak tahu teman-teman. Norak emang nih gua nih.
Bagi kalian bila mana mau ke pantainya dari Tanah Barak ini, gua saranin bawa air minum. Kenapa? Karena nanti kalian akan lelah pada saat naik ke parkiran. Baiknya bawa aja air minum biar lebih leluasa aja nanti kalau main di Pantai Barak ya. Soalnya nih pantainya agak sepi dan aduh seru di sini, seru. Bagus banget tempatnya. Jangan lupa baterai jangan sampai lowbat kalau udah kesini ya. Ntar nggak bisa Memang demi foto-foto. menemukan yang indah tuh harus bersusah-susah dahulu. Lah anak gua kemana sama laki gua? Itu dia. Au! Ke pantai pakai sepatu. Anak motor doang bisa begini. Oke teman-teman, nampaknya gua akhiri video kegiatan gua di Bali bikin biar es gua bisa krim. menikmati hari-hari gua ini selagi masih di Bali. Dan keputusan yang kita ambil setelah dari video ini, kita lanjut ke Mandalika, Lombok. Ikuti terus kami ya sampai di Lombok. Terima kasih udah menonton. Dadah.